Mohon penjelasan boleh tidaknya memasang kaligrafi Allah dan Muhammad dalam masjid. Apakah boleh memasang kaligrafi Allah dan Muhammad tersebut sejajar? Sebenarnya kalau kita kembali ke zaman Nabi SAW tidak ada dipajang kaligrafi, karena di zaman Nabi SAW sudah ada keterampilan membuat pahat kayu, tapi memang tidak dipajang seperti itu. Tentu lebih sesuai dengan sunnah kalau tidak ada, lebih sesuai dengan sunnah kalau tidak ada. Kalaupun ada pendapat ulama yang membolehkan itu untuk menghiasi masjid, maka tidak boleh berlebih-lebihan, karena memang ada hadis yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat adalah masjid dihiasi secara berlebihan, gitu kan? Sampai akhirnya hiasan itu membuat seseorang bisa lalai terhadap akhirat. Nah, ini juga termasuk ada larangan-larangan masalah itu. Tapi ada pendapat sebagian kecil ulama mengatakan boleh saja kalau tidak berlebihan, ya. Tapi yang diletakkan itu pun sesuatu yang memberikan simbol bahwasanya itu masjid. Misal lafzul jalalah Allah, atau Allah diikuti dengan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini pendapat yang tidak begitu dipegang oleh para ulama ya. Makin bersih masjid itu dari sebuah tulisan, maka makin sesuai dengan sunnah, makin sesuai dengan sunnah sebagaimana dicontohkan di zaman Nabi SAW. Apa hukum menulis kaligrafi ayat Quran di dinding masjid atau menggantung dinding rumah ayat Al-Quran seperti ayat kursi? Mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum, segala hukum asal adalah boleh selama dia tidak menghinakan, menginjak-injak. Baru ini kaligrafi semua keliling Masjid Nabawi itu dari ujung ke ujung kaligrafi semua keliling. Kalaulah kaligrafi itu haram, maka sudah lama dinding itu didempul ulama Arab Saudi. Sampai hari tengok kaligrafi, secantik-cantik kaligrafi. Apa kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi tentang kaligrafi? Syekh, apa guna kaligrafi? Coba tengok kaligrafi. Tengok. Ketika menengok kaligrafi ini, apa yang terpikir? Masya Allah, tangannya sama, kenapa hasilnya beda? Begitu indah. Kaligrafi ini selesai ditulis 18 Maret 2003. Yang nulisnya siapa? Muktamar. Dari mana Ustaz tahu? Itu tanda tangan Pak Muktamar. Muktamar 14 Muharram 1434. Begitu indahnya. 1424. Berapa tahun yang lalu. Begitulah indahnya kaligrafi. Ketika melihat itu, subhanallah, tak ada haram di situ kecuali dibuatnya bunga. Kenapa daun sama bunga? Karena dalam Islam tak boleh menggambar binatang. Tapi kalau ada orang menggambar kaligrafi, gambar monyet, gambar, itu tak boleh, haram. Selama tidak ada unsur haram, maka boleh. Kita ini tidak khusyuk, termasuk kaligrafi itu sendiri bukan dianjurkan, biarpun tidak sampai derajat haram. Kaligrafi di masjid untuk memperindah masjid. Karena bisa jadi waktu Allahu Akbar baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Wah, ini nunnya hilang tuh. Jatuh. Bukan. Sehingga para ulama menyebutkan, bahkan sampai sebagian mengatakan itu adalah makruh. Karena Al-Quran bukan untuk dipajang begitu, tapi untuk dibaca. Cuman selagi tidak derajat haram, ya kita tidak perlu rame-rame haram. Karena sebagian orang mungkin untuk keindahan. Adapun emas, seperti menghias emas, yang tidak diperkenankan adalah emas digunakan untuk perabot. Itu mutlak. Untuk perabotan, pakai gelas emas, panci emas, itu kan diharamkan, biarpun yang pakai perempuan nggak boleh itu. Tapi menghias begitu adalah sebagian membedakan antara Ka'bah Musyarrafah sama masjid yang ada di sana, ada membedakan. Kalau sana boleh, ya sebetulnya hukumnya kan kurang lebih. Nah, selagi boleh di sana, boleh di sini, karena itu bukan jenis pembuatan perabot untuk menjadikan wadah. Kalau wadah dan perabot dari emas dan perak itu tidak diperkenankan. Baik, biarpun bagi perempuan. Punya gelas emas dan sebagainya haram. Sendok emas adalah haram dan seterusnya. Nah, ini bicara tentang itu. Cuman lebih bagus adalah tidak perlu dengan itu semuanya, karena biar keluar dari khilafnya para imam. Tidak perlu dengan hiasan tulisan-tulisan dan sebagainya.
dihiasi dengan emas dan sebagainya adalah ya asal bukan dalam bentuk perabot-perabot yang bakal digunakan, maka itu adalah bukan sesuatu yang diharamkan, biarpun memang kalau bisa dihindari. Daripada emasnya dipakai tiang, dipakai apa? Dipakai teh atau apa. Maka kalau seandainya buat untuk melestarikan masjid tentu lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi tidak jangan sampai derajat mutlak, tidak boleh dan sebagainya. Yang nggak boleh adalah dibuat untuk perabot-perabot. Gaya piringnya emas. Dulu kan ada di kaum jahiliyah piring emas dan sebagainya ada. Itu bukan tradisinya kaum yang muslimin dan kaum beriman seperti itu. Baik. Maksudnya gimana? Ya, dia punya gudang emas barangkali, dia punya gunung emas. Kalau saya hanya punya satu gram, kemudian dia nempelkan dia berpuluh-puluh gram, anaknya kehabisan, anaknya nggak makan, ya berlebihan itu nggak. Ya dia berlebihan itu kan tergantung dilihat siapa. Nah, begitu. Itu ada pembahasan masalah itu. Termasuk kami melebar urusan kaligrafi, memang sebaiknya masjid itu bersih dari itu supaya. Cuman kadang kita perlu seni keindahan. Ya karena itu bukan disepakati sebagai sesuatu yang haram, kita pun juga tidak perlu keras-keras. Mungkin ada masjid sudah terlanjur indah, ini ada ustadz sok baru dengar ceramah langsung ditetelin begitu. Suruh ganti nanti ya, nggak perlu seperti itu. Jadi tolonglah yang lembut juga. Selagi tidak disepakati keharamannya, tidak perlu kita juga keras-keras ya. Karena kita itu kadang sok congkak dalam beragama. Dengar berita sedikit langsung wah harus begini. Kadang kita perlu maafkan ya ini derajat makruh atau tidak haram mutlak, masih ada celah dan sebagainya. Apalagi mungkin keindahan, ada hubungan dengan masalah peradaban dan sebagainya, persaingan. Yang penting kita tidak meniru gayanya orang di luar Islam, sehingga kita dianggap seperti mereka, tasyabbuh biqaum. Nah itu seperti itu insyaAllah. Semoga Allah menjaga semuanya. Nah ini intinya tolonglah yang lembut. Nah khawatir juga dia mengatakan, kaligrafi begini langsung ada yang nukil. Wah kaligrafi, diturunin semuanya. Nah, ini. Jadi sebaiknya, kita bicara sebaiknya supaya lebih bersih, indah, kemudian orang bisa khusyuk. Apa hukum membuat kaligrafi di masjid? Mohon penjelasannya. Untuk mengatakan haram kita tidak berani, karena memang nas tegas untuk mengharamkan pun tidak ada. Yang bisa kita katakan adalah ayat-ayat Allah itu bukan diturunkan untuk dengannya kita hiasi dinding-dinding masjid, lalu kita hiasi dinding-dinding rumah kita dengan kaligrafi ayat-ayat Allah. Bukan untuk itu Allah diturunkan. Allah menurunkan Al-Quran. Tapi Allah menurunkan Al-Quran untuk kita baca, kita ketahui artinya, kita beriman kepadanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Untuk itu diturunkan Al-Quran, untuk memberikan peringatan terhadap orang-orang yang berbuat salah, memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang mau patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, untuk dihafal dan didakwahkan dan diajak manusia tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjadikan Al-Quran sebagai hiasan dinding, maka dia telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang tidak untuk itu Allah menurunkan Al-Quran. Tapi mengatakan sampai kepada haram kita tidak berani. Yang berani kita katakan adalah tidak untuk itu Al-Quran diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau juga harus menghiasi dinding dengan sesuatu kaligrafi yang berbentuk bahasa Arab, cari yang bukan Al-Quran, cari kata-kata para ulama, cari untayan-untayan nasihat para ulama. Toh pada dasarnya keinginan kita adalah untuk menghiasi dinding rumah kita dengan sesuatu yang berbentuk kaligrafi. Hindari yang berbentuk ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, karena bukan untuk itu. Subhanallah, saya pernah menemukan akhi fiddin rahimani wa rahimakumullah di rumah salah seorang kaum muslimin, dan itu satu-satunya saya lihat dan gak pernah menemukan di tempat lain. Ada sebuah selembaran sekira-kira 1 meter kali 2 meter di dinding rumahnya, tidak jelas dari jauh seperti sesuatu, namun begitu saya dekat saya kaget. Dari 1 sampai kali 2 meter poster itu lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas, namun bacanya harus pakai kaca pembesar. Bagi kita yang sudah hafal sebahagian ayat pasti bisa membaca,
Namun kita tidak bisa membaca pakai harokat-harokatnya. Namun kita sudah hafal seperti Al-Fatihah, awal surah Al-Baqarah misalnya, akhir-akhir juz 30, atau sebagian yang sudah kita hafal kita bisa baca. Tapi kalau kita disuruh membaca yang belum kita hafal, nggak akan bisa kita baca, saking kecil-kecilnya. Antum bayangkan 30 juz itu cukup dengan 1 kali 2 meter. Semuanya Al-Quran lengkap di situ. Ana yakin tidak akan dibaca itu, nggak akan dibaca itu. Gimana bacanya? Hanya penghafal Al-Quran yang bisa baca, dan mereka tidak butuh itu untuk membaca, padahal mereka hafal gitu. Jadi bukan, sekali lagi, Al-Quran bukan untuk itu, bukan untuk itu. Maka hindari kita menghiasi rumah kita dengan hal-hal yang seperti itu, termasuk juga masjid. Masjid untuk sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.